Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah suara saya terdengar dengan jelas ya di anak-anak sekarang. Terima kasih. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai ya, supaya nanti semuanya berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi kita semuanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, ketua kelas membantu saya untuk memimpin doa ya. Silakan untuk Egi, sudah bisa bergabung? Ya, silakan Ki dipimpin doa terlebih dahulu teman-temannya. Sebelum mengawali pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Terima kasih Egi sudah dipimpin untuk berdoa. Anak-anak semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Melihat dari senyum anak-anak semuanya yang begitu ceria, Bu Novi yakin kalau kalian semuanya sehat. Kalau dalam keadaan sehat, nanti pembelajaran juga akan berjalan lancar dan lebih enjoy lagi. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini nanti dalam pembelajaran IPS ya, kita akan belajar melanjutkan materi tentang lembaga sosial. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang lembaga sosial keluarga ya, nanti kita akan melanjutkan ke lembaga sosial agama. Nah, sebelum masuk ke materi inti ya, untuk persiapan anak-anak semua alat tulis pembelajaran sudah disiapkan supaya nanti lebih lancar dan bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir ya. Jadi tidak kesulitan. Sudah disiapkan semuanya? Sudah ya? Pasti sudah disiapkan. Alhamdulillah kalau sudah disiapkan. Terus anak-anak juga bisa absen seperti biasa di classroom ya. Bagi yang belum absen nanti setelah pembelajaran ini bisa dilanjutkan lagi untuk absennya ya. Sekarang diperhatikan, fokus dulu ke saya ya. Dalam pelajaran kali ini kita tetap memakai metode seperti kemarin anak-anak ya, masih menggunakan metode basic learning ya, yang dimana nanti di pembelajaran ini Bu Novi akan menayangkan sebuah video pembelajaran, anak-anak menyimak ya, nanti akan melihat dan menyimak dari video pembelajaran tersebut sehingga anak-anak menemukan permasalahan apa yang ingin disampaikan, terus nanti didiskusikan melalui kelompok masing-masing yang sudah Bu Novi bagi sesuai yang ada di grup WA ya. Terus nanti kalau sudah didiskusikan dengan teman-teman, nanti anak-anak bisa untuk mempresentasikan. Sedangkan untuk diskusinya bisa melalui dengan bantuan literasi yang kalian miliki seperti buku paket ya yang sudah dibagikan, atau bisa membaca melalui handout yang saya kirimkan melalui classroom ya. Bisa juga memanfaatkan untuk literasi dari internet ya. Nah, sudah jelas ya anak-anak ya untuk langkah pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk tujuan pembelajaran. Setelah belajar melalui metode project basic learning ini, nanti ada 4 tujuan pembelajaran yang harus siswa miliki ya. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian lembaga sosial agama dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan peran dan fungsi lembaga agama dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis peran lembaga agama yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal dengan tepat. Dan yang terakhir, karena diskusi, ya otomatis siswa bisa menyajikan laporan hasil diskusi tentang peran dan fungsi lembaga sosial dengan baik dan rapi. Nah, demikian ya tujuan yang harus kalian capai nanti. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menyampaikan
secara garis besar untuk materi pembelajaran hari ini. Terima kasih, Aziza masih ikut bergabung. Oke, ya, pembelajaran kemarin kita tentang lembaga agama, tentang lembaga keluarga. Hari ini kita akan belajar tentang lembaga agama. Coba anak-anakku ya, masih semangat ya? Sehat semuanya? Alhamdulillah deh. Anak-anakku, ya, apa toh yang dimaksud dengan peran lembaga agama? Ada yang bisa? Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik agama dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibangunkan. Oke, sik Aziza. Itu oke ya. Terima kasih Nur Aziza. Terus selain peran agama ya anak-anak ya, apakah yang bisa kalian terangkan tentang fungsi lembaga agama? Kalau tadi pengertiannya, sekarang kira-kira fungsi lembaga agama itu apa ya? Sebagai pedoman hidup, sebagai sumber kebenaran, sebagai tuntunan prinsip benar dan salah. Terima kasih. Oke. Lebih jelasnya, Ibu akan menyampaikan secara garis besar untuk materi pembelajaran hari ini. Sebentar, Ibu izin untuk share screen dulu ya. Saya bukakan untuk materinya. Tolong disimak dulu. Kedua, faktor dari luar, antara lain lingkungan dari keluarga remaja tersebut. Kedua, lingkungan masyarakatnya. Ketiga, kondisi geografi. Keempat, kegiatan ekonomi yang dialami. Kelima, bahkan perubahan pada keluarga remaja. Kita dapat mendeteksi awal penangkapan remaja dengan cara memperhatikan gejala besar. Pertama, anak-anak yang menyukai tekan. Kedua, selalu lari dari tanggung jawab. Suka mengeluh. Anak-anak lebih suka berbohong. Memiliki fobia yang berlebihan. Dan anak-anak selalu menjadi teman-teman. Contoh perilaku kenapa remaja. Anak-anak yang suka nongkrong. Anak-anak sering bolos sekolah. Anak-anak suka mengkonsumsi minuman beralkohol. Balapan liar di kalangan remaja dan maraknya dan. Kalau seperti itu, kenapa hal tersebut harus segera ditangani segera? Berapa tiga cara untuk penanganannya? Pertama, cara preventif. Kedua, represif. Ketiga, rehabilitatif. Untuk cara preventif, kita dapat mengenali ciri umum remaja tersebut, ciri khusus remaja tersebut, serta kesulitan dialami remaja tersebut. Untuk tindakan secara represif, kita dapat memberikan hukuman atau sanksi terhadap remaja tersebut agar jerah. Untuk secara rehabilitasi, kita dapat memberikan pendidikan ulang kepada remaja tersebut untuk memperbaiki akhlaknya. Cara dalam penanganan, agar penanganannya berhasil, perlu dukungan dari banyak pihak. Antara lain, paling pertama itu ialah orang tua, karena orang tua merupakan orang yang paling terdekat dari remaja. Ketiga, pemerintah. Lalu lingkungan sosialnya, serta diri dari remaja tersebut. Karena kalau diri kamu berubah, akan jadi masalah.
Terima kasih atas perhatiannya. Video ini foto lagi. Muncul pertanyaan apa dari anak-anak? Silakan. Ya, silakan Dina. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak, cukup. Dari Devi mungkin? Tidak, Bu. Tidak juga. Dari Eki mungkin? Tidak, ya. Ada yang ditanyakan. Tidak ditanyakan. So, sudah Jelas paham, jelas ya. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Berarti kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya, yaitu ke LKPD. LKPD atau Lembaga Kerja Siswa, ya. Kita coba itu ya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah analisis peran fungsi lembaga agama. Apa saja yang bisa mengatasi permasalahan dalam video tersebut. Berikan contoh aplikasi peran dan fungsi agama dalam pembelajaran di video tersebut. Dan yang terakhir, berikan contoh peran dan fungsi lembaga agama yang anak-anak temukan di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, ini adalah bahan diskusi untuk kelompok. Kelompoknya sudah ada 5 kelompok ya, masing-masing kelompok sudah saya bagikan seperti yang ada di WA group ya. Silakan kalian diskusi 3 permasalahan tadi ya. Saya beri waktu 20 menit. Nanti setelah 20 menit ini kita gabung lagi di Google Meet ini, siap untuk memberikan presentasi. Oke, terima kasih. Silakan bergabung lagi. Waktunya sudah selesai 20 menit ya. Anak-anak silakan bergabung lagi. Halo. Halo. Ayo silakan presentasi dimulai dari kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 1 itu kemarin Dina kelompok berapa Dina? 3. Ya, silakan Dina, diawali dari kelompok 3 dulu. Enggak apa-apa, kelompok 1 dan 2 nanti bisa menyusul ya. Silakan dimulai. Dengan baik. Pada umumnya, agama mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama di mata Tuhan. Ajaran ini pada hakikatnya untuk permasalahan keyakinan dan ketaatan, namun dalam kehidupan bermasyarakat tujuannya adalah untuk mengajarkan orang-orang yang berada pada lapisan bawah untuk memotivasi untuk menaikkan derajatnya dalam stratifikasi di masyarakat. Ya, dari kelompok 4. Silakan Eki. Apa itu Mbak Bani? Analisis peran fungsi lembaga agama apa saja yang bisa mengatasi permasalahan dalam video tersebut. Cara menangani permasalahan dalam video tersebut ada 3 cara, yaitu yang pertama preventif, yang kedua preventif, dan ketiga rehabilitas. Preventif adalah ciri umum remaja, ciri remaja, kesulitan yang dialami remaja tersebut. Preventif adalah memberikan sanksi agar takut jerah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan rehabilitasi adalah memberi pendidikan ulang untuk memperbaiki akhlak dari orang tersebut. Berikan contoh aplikasi peran dan fungsi agama dalam permasalahan tersebut. Ya. Benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, sebagainya. Berikan contoh peran dan fungsi lembaga agama yang anak-anak temukan di lingkungan tempat tinggalnya. Pedoman untuk rekreasi dan hiburan dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan dan tidak melanggar kaidah agama. Sudah Bu. Oke. Cukup Eki? Sudah selesai. Terima kasih ya. Tadi sudah saling mempresentasikan pendapatnya masing-masing ya. Yang dari kelompok
3 dan seterusnya tadi, dan ditutup yang terakhir ini tadi kelompoknya Egi ya. Ki ya, kalau tidak salah kelompok Egi kelompok 4 ya Ki ya. Nah, ternyata anak-anak semuanya sudah bisa menyelesaikan dengan cukup bagus ya, hasilnya juga bagus, sudah sesuai dengan video pembelajaran yang kalian amati tadi ya. Ternyata anak-anak memang luar biasa ya, terima kasih. Nah, kembali ke kesimpulan sayang ya. Apa kesimpulan pembelajaran lembaga agama hari ini? Silakan. Kesimpulan saja itu lembaga agama ya, silakan. Dalam kehidupan masyarakat atau sebagai pedoman untuk kehidupan masyarakat agar masyarakat tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak terpuji. Oke, terus untuk perbaikan anak-anak laporan hasil diskusinya ya setelah dipresentasikan ini silakan diperbaiki, ditulis yang bagus di buku tugas ya. Semua anak menulis secara individu, terus nanti hasilnya difoto, dikirimkan ke classroom untuk penilaian ya. Karena pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan dengan bagus ya, sudah disimpulkan juga oleh anak-anak ya, memang anak-anak luar biasa semangatnya hari ini ya. Sekali lagi Bu Novi ingin tanya untuk pembelajaran hari ini sebelum diakhiri, ada pertanyaan anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, sudah jelas semuanya ya, mulai dari pengertian lembaga agama, terus fungsi lembaga agama, serta peran dari lembaga agama. Semuanya sudah jelas ya. Terima kasih jika sudah merasa jelas ya. Persiapan untuk pertemuan minggu depan yang akan datang ya. Kita masih ada sekali lagi pertemuan ya. Setelah itu nanti kita mungkin sudah melaksanakan ujian atau penilaian akhir semester ya. Kalian siapkan tentang lembaga pendidikan ya. Nanti kita ketemu lagi di Google Meet seperti ini ya. Untuk lain-lainnya nanti saya informasikan melalui WA group. Cukup ya, tidak ada yang ditanyakan? Jika cukup berarti bisa saya akhiri sampai di sini. Terima kasih anak-anak. Bu Novi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.